bicara the God of Abraham. Mas begitu kan, the God of Abraham, bukan? Bukan? Begitu atau coba? Tidak, dalam itu pengistilahan teman-teman Yahudi dan Kristen khususnya, tapi kita orang Islam itu justru melihat bahwa God is the God of universe, dan semua manusia belongs to the same God. Dan itu kalau saya berdiskusi dengan teman-teman Hindu misalnya, mereka juga percaya kepada Tuhan yang satu. Adanya patung-patung yang ada di sekitar itu bagi mereka itu bukan Tuhan, itu adalah representasi dari aspek-aspek ketuhanan. Yeah. And so basically when we say God that we believe in is it's our creator. Ya, jadi pencipta kita yang mencipta langit dan bumi. Dan semua manusia itu, apapun agama yang diyakininya sekarang ini, itu belongs to the same God. Ya, jadi kita tidak batasi diri kita kepada God of Abraham, lalu kemudian ada istilah Abrahamic faith, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Itu sebuah pengistilahan teknis saja. Tapi sesungguhnya orang Islam, kalau kita kembali kepada pemahaman lebih dalam lagi, maka Adam itu adalah Bapa kita bersama. Dan Adam itu sudah percaya kepada Tuhan yang sama, maka kita pun mengikuti keyakinan Adam dari manusia pertama, begitu ya. Jadi kita tidak membatasi pada Ibrahim saja. Jadi sebenarnya kan kalau antara Yahudi sama Islam kan, itu kan sebenarnya satu saudara, bukan? Ya, cousins. Ya, itu kalau kita berbicara tentang keturunan nabi-nabinya. Karena dari Ibrahim itu kan ada dua anak. Ada Ishmael dan ada Isaac ya. Ya, jadi Ismail itu kemudian menjadi nabi, keturunannya Muhammad di situ, dan Ishak itu ada keturunan kemudian seperti Nabi Yakub, Jacob ya. Kemudian dari Jacob itu the 12 tribe Israelites came from there, termasuk Joseph ya. Lalu kemudian turun ke bawah sampai John the Baptist, sampai kepada Yesus itu dari pihak Isaac ya. Nah, jadi sesungguhnya itu yang disebut dengan cousin di situ karena dari two brothers, Ismail dan Ishak ya. Nah, kemudian Ibrahim dianggap sebagai bapak dari semuanya, maka sering kita mengatakan ini Abrahamic faith gitu. Ya, jadi sebenarnya satu keluarga gitu ya. Tapi kalau kita kita ambil lebih jauh lagi, ya udah itu dari awal sebenarnya, bukan hanya dibatasi oleh Ibrahim bagi kita. Karena sebelum Ibrahim ada nabi-nabi yang lain. Ada yang disebut Nabi Idris bagi kita, kemudian ada Nabi Lut, kemudian ada macam-macam nabi lagi sebelum Nabi Ibrahim itu. Oh, I see. Okay. Tapi I was wondering, it's untuk menyatukan ya, jangan benci antara itu dua kayak Yahudi sama Muslim atau Kristen sama Muslim. Itu sebenarnya persaudaraan seharusnya ya, persaudaraan dari keturunan sebenarnya. Maksud saya gitulah kira-kira. It's just kind of wonder. Kenapa nggak sering dipakai gitu ya? Ya, saya kira yang menjadi penyakit manusia, termasuk dalam beragama itu adalah egoisme. Ya, jadi seringkali kita beragama itu dengan memakai ego. Ya, padahal sebaliknya agama itu datang untuk menjinakkan ego kita. Seharusnya semakin kita beragama itu, semakin kita merasa rendah hati, humble, ya, sehingga kita bisa melihat orang lain di sekitar kita sebagai orang yang memiliki seperti kita. Maka oleh sebab itu bagi kami, ini orang Islam ini, melihat orang-orang Kristiani, orang-orang Yahudi itu adalah saudara-saudara kita. Yang pertama ya satu bapak dari Ibrahim. Dan yang lebih jauh lagi ya memang kita sama manusia. Dan semua manusia itu tanpa kecuali memiliki keinginan yang sama dalam hidupnya. Saya mau bahagia, teman-teman Kristiani mau bahagia, teman Yahudi mau bahagia juga. Saya mau damai, Kristiani mau damai, Yahudi mau damai juga. Saya mau sejahtera, Kristiani sejahtera, Yahudi sejahtera. Saya mau aman, semua mau aman. Jadi kita punya rasa yang sama, kita punya keinginan yang sama. Tapi kenapa kita harus benturkan itu? Ya. Jadi kalau kita juga sama memaafkan. Iya, jadi kalau memang kita memiliki keinginan yang sama, kenapa kita nggak perjuangkan sama-sama gitu loh?
Ya, mungkin keyakinan secara pribadi ya berbeda saja karena itu definisi kan. Ya, Ya. ya definisi saja yang berbeda. Tapi kan substansinya satu. Kenapa kita nggak berjalan bersama-sama menuju untuk mewujudkan keinginan kita bersama itu? Itulah yang memotivasi kami dalam membangun dialog antar agama itu. Karena kami merasa bahwa kita ini punya kepentingan yang sama, tidak ada bedanya. Apalagi kalau kita melihat dunia kita ini kan semakin kecil ya. Dalam dunia global ini, itu semua batas-batas itu sudah rubuh. Hampir tidak ada lagi batas itu. Karena dengan keterbukaan media, hampir tidak ada lagi rahasia di antara kita. Itu bahasa Indonesia, tidak ada rahasia di antara kita. Nah, jadi batas-batas itu semakin minim. Maka kita ini hidup dalam rumah yang kecil. Nah, sekarang pilihan kita mana? Saling berperang dalam rumah itu, atau saling kerjasama untuk menjaga rumah kita bersama. Dunia kita ini rumah bersama kita. Maka saya kira tidak ada pilihan kita untuk hidup yang baik, untuk nyaman, untuk bahagia, selain kerjasama. Ya. Nah ini sangat penting sekali untuk kita ambil secara serius. Kerjasama ini, partnership, cooperation, ini sangat penting. Ya. Masih ada sedikit waktu masih, ya? Masih. Silakan Mas Ya. William. Kegiatan apa sekarang Pak Syamsi kerjakan? Ya, jadi kegiatan yang paling menyibukkan saya sekarang ini adalah upaya untuk mendirikan pondok pesantren tadi itu. Jadi saya sudah memiliki lokasinya, 7,5 hektar di daerah Connecticut, 2 jam dari kota New York. Dan sudah ada gedung-gedung tua di dalamnya yang sementara kami renovasi. Lokasi itu terletak di sebuah daerah yang sangat indah. Ada danau dan kami sering ke sana kalau musim panas ini. Selama Juli Agustus nanti akan banyak di sana karena memang indah sekali tempatnya. Dan ini kami akan jadikan sebagai pesantren di masa-masa yang akan datang. Sekali lagi saya menjadikan ini sebagai pesantren karena ingin mengenalkan Indonesia, bahwa Indonesia itu ya negara muslim, tapi kita bisa bersahabat dengan siapa saja, kita bisa bekerja sama dengan siapa saja. Jadi jangan lagi ditakutin Islam itu sebagai agama yang menakutkan, ya, karena ini masalah ketidaktahuan saja. Ya, jadi ini yang paling menyibukkan saya sekarang. Kami dalam upaya untuk melakukan fundraising, seringkali pulang ke Indonesia dan ke berbagai tempat untuk melakukan penggalangan dana untuk pembangunan pesantren ini. Oke, baik. Itu seandainya ada pemirsa KBRI yang ingin contribute, apakah nanti Pak Syamsi bisa memberi informasi? Ya, bisa di nusantarafoundation.org. nusantarafoundation.org bisa kontribusi di situ. Nanti juga bisa mungkin saya kirimkan kalau di Indonesia ada, kita punya Nusantara Foundation ini terdaftar di Amerika dan di Indonesia. Jadi di Amerika sudah full non-profit, di Indonesia juga sudah full sebagai non-profit atau NGO, terdaftar di Kementerian Sosial dan terdaftar di Kementerian Hukum. Dan kita punya kantor di Jakarta sebenarnya. Oke, dan juga tax deductible. Yeah, of course, ya, tax deductible. Alright, oke. Itu ya cukup Ya, kita. baik. Terima kasih. Cukup. Ada sesuatu yang ingin mungkin delete atau apa yang? Tidak ada saya kira, bagus semuanya. Kita tetap ini hubungan ya. Ya, tetap. Makasih, Boy. Salam ya, Pak John. Thank you very much. Bye-bye. Yeah, bye-bye.